Selamat siang. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan membahas tentang konsep teknopreneurship. Istilah neopreneurship di sini ada menurut para ahli yaitu Richard Cantillon dan menurut Druth. Richard ini berbicara tentang entrepreneur adalah agen yang membeli alat-alat produk dengan harga tertentu. Sedangkan menurut Rickard adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran karakteristis dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang. Slide berikut, pentingnya prinsip tidak perlu diragukan telah memakai peran penting dan berpengaruh dalam menggunakan teknologi untuk memenuhi berbagai tujuan. Pentingnya neopreneurship itu ada 6. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Saat memulai bisnis, maka ada peningkatan kumpulan peluang kerja karena mereka membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan semua operasi bisnis. Yang kedua, mempromosikan kegiatan berwirausaha. Generasi muda yang mendapat kesempatan untuk bekerja dengan perusahaan-perusahaan akan belajar seluk-beluk proses bagaimana untuk mendapatkan kesuksesan. Yang ketiga, menggerakkan sumber daya lokal. Berbagai sumber daya alam yang produktif selalu tersedia untuk dapat dimanfaatkan oleh setiap pengusaha agar menciptakan sukses dalam bisnis. Yang keempat, pembangunan ekonomi. Inovasi merupakan bagian integral dari bisnis dan pengusaha membutuhkan dana untuk mulai serta membawa bisnis mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kelima, diinvestigasikan dan desentralisasi bisnis. Seorang pengusaha dapat mengetahui peluang bisnis dan menempatkan bisnisnya bahkan di daerah yang cocok, termasuk daerah terpencil. Yang keenam, mengembangkan teknologi. Dengan menjadi seorang teknopreneurship yang kreatif dan inovatif, mereka berperan penting dalam bidang pemanfaatan dan pengembangan teknologi. Ya. Contoh teknopreneurship. Di sini ada Ruang Guru, Traveloka, Bukalapak, dan lain-lain. Toko teknopreneurship. Ada Nadiem Makarim sebagai pendiri Gojek, Elon Musk sebagai pendiri Bitcoin, dan Bill Gates sebagai pendiri Google. Entrepreneurship, kewirausahaan. Menurut Kashmir dalam Kewirausahaan 2013, entrepreneurship merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan seseorang entrepreneurship adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya, atau bisa juga dengan menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang ada. Di sini sifat kewirausahaan, teman-teman dan ibu, ada 9 sifat. Yang pertama, keinginan untuk berprestasi. Keinginan untuk berprestasi merupakan suatu sifat yang bersumber dari dalam diri seorang wirausahawan yang muncul karena adanya keinginan serta dorongan untuk berdaya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, keinginan untuk bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab yang tinggi menjadi hal penting yang harus dimiliki ketika menjalankan
kegiatan kewirausahaan. Berikut yang ketiga, perasaan terhadap risiko-risiko menengah. Dalam keinginan kewirausahaan pasti memiliki berbagai capaian atau tujuan yang ingin diraih. Proses untuk mencapainya diperlakukan tahapan-tahapan mencakup kerja yang matang. Yang keempat, pemahaman terhadap sebuah keberhasilan. Ketika merumuskan tujuan kewirausahaan, pastinya harus diikuti dengan sebuah keyakinan. Next, slide yang berikutnya, yang kelima, rangsangan oleh umpan balik. Dalam perjalanan suatu usaha, masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Masukan tersebut berupa umpan balik sebagai sebuah penilaian terhadap suatu produk yang dihasilkan. Penilaian ini bisa bermacam-macam sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pelanggan. Yang keenam, aktivitas energi. Seorang wirausahaan harus memiliki semangat yang tinggi. Hal ini dibutuhkan untuk menunjukkan segala proses usaha yang telah dibangun berkat semangat yang tinggi, maka bisa membuat seorang wirausahaan untuk menemukan berbagai macam ide, inovasi sehingga mudah menemukan solusi dari suatu permasalahan. Yang ketujuh, orientasi ke masa depan. Dalam merencangan sebuah usaha, diharapkan tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi harus berorientasi jauh ke depan, bukan hanya masalah waktu, tetapi juga kecenderungan terhadap inovasi, juga kecenderungan yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa pandemi ini. Yang delapan, keterampilan dalam berorganisasi. Adanya sistem organisasi dalam perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Seorang wirausahaan diharapkan memiliki keterampilan dalam berorganisasi perusahaan. Yang sembilan, sikap terhadap uang. Salah satu tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan usaha adalah mendapat laba bersih yang besar. Berarti seorang wirausahaan harus menggunakan cara-cara yang baik dan benar untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Namun yang tidak boleh dilakukan adalah mengelola keuntungan itu. Keuntungan ini pastinya adalah uang. Ya, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis-jenis wirausaha. Di sini jenis-jenis wirausaha sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama founders, kedua general manager, dan juga yang ketiga franchise. Founder sendiri merupakan pendiri perusahaan, dan seorang founder sering dianggap sebagai wirausaha yang murni karena mereka secara nyata melakukan survei pasar, mencari dana dan fasilitas yang diperlukan. Jadi seorang founders itu adalah seorang investor yang memulai bisnis berdasarkan penemuan barang atau jasa baru yang sudah diimprovisasikan, atau dapat juga seseorang yang mengembangkan ide dari orang lain dalam memulai usahanya. Sedangkan general manager yaitu seseorang yang mengepalai operasional perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Sedangkan franchise yaitu seorang wirausaha yang kekuasaannya dibatasi oleh hubungan kontrak kerja dengan organisasi pemberi franchise atau franchisor. Tingkatan dalam sistem franchise sendiri terbentuk atas 3 bentuk. Yang pertama, produsen atau franchisor yang memberikan franchise kepada penjual. Dan sistem ini umumnya digunakan di dalam industri minuman dingin. Dan kemudian yang tipe kedua, penjualnya adalah franchisor, contohnya pada supermarket. Dan yang tipe ketiga, franchisornya sebagai pencipta atau produsen. Dan sedangkan franchise sendiri adalah pendiri retail seperti restoran cepat saji.
selanjutnya yaitu fungsi pokok kewirausahaan. Yang pertama, membuat keputusan. Keputusan itu penting dalam mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Kemudian memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan, menetapkan bidang usaha dan pasar yang akan dilayani, menghitung skala usaha yang diinginkan, menentukan permodalan yang diinginkan atau modal sendiri dan modal dari luar dengan komposisi yang menguntungkan, memilih dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan dan memotivasikannya, mengendalikan secara efektif dan efisien, mencari dan menciptakan berbagai cara baru, mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau input, serta mengelolanya menjadi barang dan jasa yang lebih menarik, memasarkan barang dan jasa tersebut untuk memuaskan pelanggan dan sekaligus dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Berikut merupakan fungsi tambahan kewirausahaan yang dapat dilihat pada slide di atas. Selanjutnya yaitu karakter kewirausahaan. Seorang wirausaha yang sukses harus mempunyai karakteristik yang baik dan menarik. Karakteristik seorang wirausahaan akan terlihat dan berkembang melalui ilmu pengetahuan, Berikut terdapat pengalaman beberapa yang fungsi diperoleh tambahan dari hasil kewirausahaan interaksi yang dapat dilihat pada slide ini. lingkungannya, dan juga karakteristik kewirausahaan ada beberapa seperti yang berikut ini, yaitu keinginan untuk tanggung jawab dan bertanggung jawab atas upaya mereka. Kemudian preferensi untuk resiko sedang, artinya selalu menghindari resiko atau terlalu rendah atau terlalu tinggi. Keyakinan dalam kesuksesan mereka, hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang cepat, yaitu untuk memiliki semangat kerja dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian energik, penuh semangat dan berusaha mewujudkan keinginannya dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Orientasi masa depan, yakni memiliki visi dan misi jangka panjang. Keterampilan organisasi, yaitu kemampuan untuk mengatur sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. Karakteristik kewirausahaan. Yang pertama yaitu percaya diri. Jadi karakteristik ini menekankan bahwa seorang wirausaha haruslah mempunyai percaya diri. Karena wirausaha yang percaya diri akan berusaha memberi yang terbaik dalam pekerjaannya. Yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Seorang wirausaha yang merintis usahanya tidak suka duduk berpangku tangan atau diam saja, melainkan beraktivitas dan berusaha untuk memajukan bisnisnya. Yang ketiga yaitu pengambilan risiko. Seorang wirausaha haruslah berani bertanggung jawab atas semua keputusan dan mengambil risikonya. Jika bisnisnya nanti akan mengalami kerugian atau produknya tidak laku terjual. Yang berikut yaitu kepemimpinan. Biasanya seorang wirausaha akan berusaha untuk mencapai tujuan bersama melalui inovasi dan optimalisasi risiko. Dalam hal ini, kepemimpinan haruslah memiliki visi yang jelas, keyakinan diri, dan ketika keadaan menjadi sulit, seorang pemimpin haruslah bertahan. Yang berikut, teori 9. Seorang wirausaha haruslah memiliki kemampuan menghasilkan ide asli dan inovatif dan berani mengambil risiko sejauh mana karyawan didorong untuk menjadi inovatif. Yang berikut yaitu berorientasi ke masa depan. Menjadi wirausaha artinya selalu mampu berpikir untuk situasi yang akan datang. Yang berikut watak. Yang pertama, keyakinan, ketidaktergantungan, dan optimis. Merupakan watak percaya diri, yaitu memiliki keyakinan, ketidaktergantungan, individualitas, dan optimisme. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad dan kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energetik dan inisiatif. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk mengambil risiko yang wajar dan suka tantangan. Yang keempat, perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, dan menanggapi saran maupun kritik. Yang berikut, inovatif dan kreatif serta fleksibel. Seorang wirausaha haruslah memiliki kemampuan untuk menyerapkan solusi-solusi dan dalam ide-ide terhadap masalah dan peluang guna menumbuhkan usahanya. Yang berikut, pandangan ke depan
dan perspektif, seorang wirausaha harus mempunyai pandangan tentang masa depannya dan bertekad untuk meraih kesuksesan di masa depannya. Yang berikut, motivasi kewirausahaan. Motivasi merupakan dorongan dari seorang untuk melakukan sesuatu, termasuk menjadi wirausaha. Jadi motivasi berwirausaha adalah dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk memulai mengaktualisasi potensi diri dalam berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk baru dan bernilai tambah guna kepentingan bersama. Yang berikut, peran wirausaha. 1. Memacu pertumbuhan ekonomi. Jadi, produk layanan yang baru yang diciptakan oleh wirausaha dapat menghasilkan efek berjenjang. Ini merupakan peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia adalah bisa merangsang bisnis atau sektor terkait sehingga dapat mendukung usaha baru dan berdampak pada peningkatan ekonomi. Kemudian, menambah pendapatan negara dari bisnis tersebut. Pemerintah akan menarik pajak yang berkontribusi dan pada pendapatan negara. Yang berikut, berwirausaha menciptakan perubahan sosial. Wirausaha berlomba melahirkan inovasi dan ide baru di sektor usahanya. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan moral dan kebebasan ekonomi yang lebih besar karena dunia usaha masyarakat menjadi semakin inovatif. Contohnya, layanan transportasi online dan pesan antar makanan yang dapat merubah gaya hidup masyarakat dalam menggunakan transportasi umum dan kuliner. Sekian video pembahasan dari kami. Terima kasih.